disediakan. Kami ucapkan juga kepada seluruh Bapak Ibu hadirin tamu undangan, kami persilakan untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Nan agung lah ada, nan dilantik lah tiba, nan diundang lah datang. Kalau dihitung lah cukup, kalau dibilang lah pula benar. Kata beriman semua yang kita, keserentak tepuk warosakan. Segala kita nan hadir di situ, ucap nak tiba, salam nak datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan Tuan Guru Profesor Haji Abdul Somad LC DESA PhD. Yang kami muliakan Tuan Guru Haji Dahrizal Dahlan LC. Yang terhormat Kapolda Jambi Bapak Irjen Pol Firman Satyabudi atau yang mewakili. Yang kami hormati Wali Kota Jambi Bapak Dr. Haji Syarif Pasha MA atau yang mewakili. Yang kami hormati Bupati Tanjung Jabung Timur Bapak Romi Haryanto SE. Yang kami hormati Bupati Muaro Jambi Ibu Haja Masna Busro SE. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Jambi Bapak Dr. Haji Maulana MKM. Yang kami hormati Datuk Bushro. Yang kami hormati Direktur Utama CIMB Niaga Syariah. Yang kami hormati Direktur Utama PDAM. Yang kami hormati Direktur Utama Bank Jambi. Yang kami hormati Direktur Umum dan seluruh Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Menggedang dak dihimbau kelak, mengkecik dak disebut namu, tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana di pagi hari yang sangat cerah ini 22 Agustus 2020 kita semua dapat berkumpul bersama bermuajah di Ratu Convention Center tanpa kurang suatu apapun. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Intan Permata Kota Mekah wal Madinah, putranya Abdullah, buah hati Siti Aminah yang telah bermandikan darah, berhujankan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, ialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengawali acara, marilah kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya,
pembacaan Ummul Quran. Dalam hal ini kami mohon kesediaan kepada Al-Ustadz Haji Salahuddin Syargawi untuk memimpin. Kepada Ustadz disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sa'iri sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin والعلماء العاملين والشهداء والصالحين والأولياء والمخلصين والملائكة كالمقربين ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولمن له حق علينا شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya, lantunan ayat suci Al-Quran dalam hal ini akan dikumandangkan oleh Ustazah Nuzula Abdurrahim. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
musyrikin kafah. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. واعلموا أن الله مع المتقين. واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma arhamna bil Quran. Hadirin, mendengar kalam ilahi tadi, hati terasa sejuk, jiwa terbujuk untuk selalu melakukan kebaikan dan menjauhi kenistaan. Semoga yang membaca, baik kita yang mendengarkan, selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin yang berbahagia, bergetar hati kita melihat tayangan tadi. Begitu semangat teman-teman dari Yayasan Jambi Madani Center dalam berdakwah demi kemaslahatan umat. Hadirin yang berbahagia, perkenankanlah kami Yayasan Jambi Madani Center yang didirikan oleh Tuan Guru Haji Dahrizal Dahlan dan dibina langsung oleh Tuan Guru Profesor Haji Abdul Somad LC DISA PhD. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Yayasan Jambi Madani Center. Acara selanjutnya, pelantikan kepengurusan Yayasan Jambi Madani Center periode 2020-2025 dimulai. Diawali dengan pemanggilan anggota Yayasan Jambi Madani Center. Untuk nama-nama yang disebut diharapkan untuk mengambil tempat. Ketua Umum Muhammad Faisal Mirdad RD. Ketua Harian Edi Ashari Rangkuti. Sekretaris Khairul Anwar Brahman Tio. Bendahara Eka Amalia. 1. Divisi A. Divisi Sosial Budaya. Koordinator Wahyu Abdi Haryanto. Anggota Manarul Hidayah Syakab Irsyadul Kiron. B. Divisi Pendidikan dan Keagamaan. Koordinator Reza Fahlevi. Anggota Muhammad Farur Razi, Ibni Shibri, Kisep Indika Saputra, Bunga Haryati. C. Divisi Investasi Umat. Koordinator M. Faisal Hamdani. Anggota Mustafa Al-Mubarak FZ, Hermanto Bunyamin, Ainun Husin Ahmad, Syukran Mukmin. D. Divisi Informasi dan IT. Koordinator A. Baihaqi. Anggota Hendra M. Andika Trisatya.
Saras Tommy Hanafia. Selanjutnya, pengukuhan secara simbolis oleh Dewan Pembina Yayasan Jambi Madani Center, Tuan Guru Profesor Haji Abdul Somad LC, DISA PhD, kepada Ketua Umum terpilih Al-Ustadz Muhammad Faisal Mirdad Ramdhani Bukhari, ditandai dengan penyerahan bendera Yayasan Jambi Madani Center periode 2020-2025. Kami mohon kepada Tuan Guru Haji Dahrizal Dahlan LC untuk mendampingi. Ditandai dengan penyerahan bendera petaka Yayasan Jambi Madani Center, dilanjutkan dengan penyematan PIN Yayasan Jambi Madani Center oleh Tuan Guru Profesor Haji Abdul Somad LC, DISA PhD, Ketua, kepada Ketua Umum terpilih Yayasan Jambi Madani Center Al-Ustadz Muhammad Faisal Mirdad Ramdhani Bukhari. Dilanjutkan dengan pembacaan ikrar dipimpin oleh Dewan Pembina Profesor Haji Abdul Somad LC, DISA PhD, dan diikuti oleh seluruh anggota pengurus Yayasan Jambi Madani Center. Kepada seluruh pengurus terpilih agar mengikuti ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pengurus Jambi Madani Center dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab berjanji dan berikrar. 1. Tetap menjunjung tinggi nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam bentuk sikap, perilaku, dan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Bersedia menjalankan visi dan misi serta program dari Jambi Madani Center. 3. Menjaga kredibilitas serta menjunjung nama baik Jambi Madani Center. 4. Memegang teguh komitmen bahwa transparansi, saling support akan diterapkan di setiap kegiatan yang dijalankan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih. Kami persilahkan kepada Dewan Pembina, Dewan Pendiri, Ketua Umum terpilih untuk mengambil tempat foto bersama kepada seluruh anggota Yayasan Jambi Madani Center.
Baik, terima kasih. Kami persilahkan kepada Dewan Pembina, Dewan Pengurus, dan Ketua Umum untuk duduk kembali. Dilanjutkan dengan teman-teman pengurus Yayasan Jambi Madani Center, silakan kembali ke tempat. Baiklah Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan kepada para pengurus Yayasan Jambi Madani Center. Semoga amanah dan semangat dalam melanjutkan visi dan misi Yayasan Jambi Madani Center. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengar dengan seksama sekapur sirih kata sambutan hati nan paling dalam yang akan disampaikan oleh Ketua Umum terpilih Yayasan Jambi Madani Center kepada yang terhormat Al-Ustadz Muhammad Faisal Mirdad Ramdhani Bukhori. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Haji Abu Somad LCD SA PhD, yang terhormat Tuan Guru Haji Dahlan LCMA, yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Jambi Bapak Maulana, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita suatu kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul bersama pada acara pelantikan pengurus Yayasan Jambi Madani Center dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah banyak memberikan pelajaran bagi kita semua tentang arti dan nikmat sehat, nikmat iman, dan itulah yang mestinya patut kita syukuri. Hadirin dan undangan yang saya hormati, Yayasan Jambi Madani Center adalah sebuah yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Dan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, yayasan akan melaksanakan beberapa kegiatan usaha antara lain: satu, bidang sosial, yaitu mendirikan lembaga pendidikan formal dan atau non formal. Yang kedua, bidang kemanusiaan, memberikan bantuan kepada korban bencana alam, bantuan kepada tunawisma, fakir miskin, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, bidang agama, mendirikan sarana ibadah serta mendirikan pondok pesantren, menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah yang akan kita salurkan kepada yang lain. Dan untuk melakukan berbagai kegiatan di bidang tersebut demi mencapai tujuan dari kegiatan yang dimaksud, kami selaku pengurus mohon doa dan support dari seluruh masyarakat Jambi. Hadirin dan undangan yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon doa dan support dari hadirin dan seluruh masyarakat Jambi agar apa yang sudah menjadi program agar dapat segera terrealisasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, semoga apa yang Ustadz sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin yang berbahagia, nampaknya sudah mulai ngantuk. Dayung tinggi dililit akar, nampak ikan mematuk-matuk. Harilah tinggi perutlah lapar, jangan sampai Bapak Wali Kota ku ngantuk ya Pak yo. Tibalah kita ke acara yang sangat kita tunggu-tunggu, yakni talk show bersama Tuan Guru Profesor Haji Abdul Somad LC DESA PhD. Dalam hal ini akan dipandu oleh rekan saya Saudara Reza Pahlevi. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masih bersama kami di Yayasan Jambi Madani Center. Pada hari ini alhamdulillah kita dapat bertatap muka bermuajahah dalam acara talk show bersama Tuan Guru
Ustazina Al-Kiram Profesor Haji Abdul Somad LCDS PhD. Tentunya sudah dengan tema yang sudah kita ketahui, yaitu dengan tema menguak pintu keajaiban Allah di masa pandemi di tengah Al-Ashhurul Hurum. Nah, tentunya banyak kita di antara kita ini yang masih bingung, bimbang, atau masih bertanya-tanya di dalam hati kita, di tengah wabah yang sedang merajalela sekarang, apakah yang harus kita lakukan? Apa cukup berdiam diri dan terus bermunajat berdoa tanpa ada usaha sedikit pun? Atau memang harus berusaha tanpa berdoa? Nah, nanti akan di sini kita tentunya bersama narasumber atau tuan guru kita yang sudah kita nantikan kedatangannya, kehadirannya di bumi sepucuk Jambi 9 Lurah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka dan langsung diisi oleh narasumber kita, yaitu oleh tuan guru Profesor Haji Abdul Somad LCDESI PhD. Sebelum itu, kata orang Jambi, tak kenal makanya tak sayang. Makanya saya akan membacakan sedikit biografi daripada narasumber kita. Ustadz Abdul Somad yang sering kita kenal dengan nama Tuan Guru UAS. Beliau merupakan kelahiran asli dari Sumatera Utara. Lahir pada tanggal 18 Mei 1977 di Asahan Silo Lama. Gelar pertama beliau ialah Datuk Ulama Setio Negara, diberikan oleh Lembaga Adat Melayu. Kemudian gelar keduanya Kai Jaga Mangkudilaga. Gelar ini didapatkan dari Kesultanan Matan Ketapang, Kalimantan Barat. Kemudian narasumber kita juga diberi gelar dengan gelar Dai Nusantara yang langsung diberikan oleh Menteri Besar Kelantan Malaysia. Kemudian juga digelar dengan Syekh Haji Abdul Somad yang diberikan oleh Syekh Dr. Omar Al-Ma'ruf Ali. Kemudian juga beliau mendapatkan gelar lisens atau LC dari Universitas Al-Azhar Mesir pada tahun 2002. Mendapatkan gelar DISA dari Al-Hadis Institute Maroko. Kemudian untuk pendidikan, narasumber kita dulu diawali dari sekolah dasar di Al-Wasliyah Medan, disambung Madrasah Sanawiyah di Mu'alimin Al-Wasliyah Medan, melanjutkan pendidikan ke MA di Nurul Falah Air Molek, dan menyambung pendidikan di S1 di Universitas Al-Azhar Mesir. Kemudian melanjutkan pendidikan untuk program S2 di Darul Hadits El Hasaniyah di Kerajaan Maroko. Pendidikan S3 di Universitas Islam Omdurman, Sudan. Dan untuk gelar profesor tamu di Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Boleh berikan tepuk tangan untuk narasumber kita? Orang yang sangat luar biasa yang sudah mendapatkan banyak sekali gelar dan juga sudah melalang buana dimanapun dalam dunia dakwah, tentunya untuk menyampaikan syiar agama Allah. Riwayat pengabdian narasumber kita yaitu Profesor Haji Abdul Somad LCDESA PhD. Beliau merupakan dosen bahasa Arab di Pusat Bahasa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Juga merupakan dosen pendidikan agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Yayasan Masmur Pekanbaru. Merupakan dosen tafsir hadis di kelas internasional Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Suska Riau. Dan juga merupakan anggota Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Sekalipun sekretaris Lembaga Batsul Masail Nahdlatul Ulama Provinsi Riau. Kemudian
beliau juga merupakan pengarang buku yang sangat banyak, bukunya sudah diterbitkan dan sudah sering ataupun sudah banyak dibuat menjadi salah satu acuan untuk sebuah pengajian ataupun sebuah majelis. Salah satu buku yang menjadi bestseller ialah 37 masalah populer, 99 pertanyaan seputar sholat, 33 tanya jawab seputar kurban, 40 hadis zikir dan doa beserta buku-buku yang lainnya yang sudah banyak beredar di Republik Indonesia dan juga tentunya di Provinsi Jambi. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita pada hari ini. Alhamdulillah, dengan tema menguak pintu keajaiban Allah di masa pandemi di tengah Al-Ushurul Hurum, tentunya kita sangat ingin mendengar daripada pembahasan dari tema kita ini. Langsung saja kami mohon kesediaan dari Tuan Guru untuk menjelaskan, kemudian kita akan nanti buka 3 pertanyaan untuk audiens yang akan nanti dijawab oleh Tuan Guru kita atau oleh narasumber kita. Kepada Tuan Guru kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama hormati Bapak Kapolda atau yang mewakili, kemudian Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota yang berhadir bersama kita, kemudian Tuan-Tuan Guru, Tuan Guru Salahuddin dari Pondok Pesantren Kumpai Darul Tauhid, kemudian Tuan Guru Dr. Zainul Arifin, kemudian abang saya, senior saya di Al-Azhar, Ustadz Dahrizal Dahlan, Ustadz Ican LC, Bapak-bapak, ibu-ibu yang tak dapat saya sebut satu persatu, insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang dimaksud dengan Ashhurul Hurum adalah bulan-bulan haram. Bulan haram itu ada 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Oleh sebab itu di 4 bulan ini kita amat sangat dianjurkan untuk beribadah. Ibadah yang paling bagus puasa. Jadi yang sanggup puasa itu bagus sekali. Adapun yang membatalkan puasanya karena kuih kotak, tak apa-apa, boleh juga. Nah, jadi saya ke rumah sakit beberapa waktu yang lalu sosialisasi wakaf. Jadi kata Pak Dokter, Ustadz Somad, itu cuci tangan itu tidak membunuh virus. Lalu untuk apa kita cuci tangan Pak Dokter? Cuci tangan itu untuk membunuh bakteri. Saya tak nanya apa beda virus sama bakteri. Masa profesor nanya, jadi saya diam aja. Nah, terus dia jelaskan, virus itu cara membunuhnya bukan dengan dicuci, kata dia. Cara membunuh virus itu jangan dia dikasih makan. Makanan virus itu gula. Jadi kalau orang banyak gula, itu virus suka sekali. Tapi kalau orang tak ada gula, maka virus cepat dia mati. Bagaimana cara menghilangkan gula itu? Yaitu dengan puasa. Nah, jadi bulan haram, bulan mulia, bulan Muharram ini bagus sekali. Khusus ibu-ibu yang banyak utang puasa kemarin. Ini membangkitkan semangat. Bulan haram, niatnya qadha. Hari Senin, hari Kamis, niat qadha dapat bonus. Dapat puasa bulan haram, dapat pahala puasa Senin Kamis, dan qadha-nya lunas. Niatnya satu saja, niat qadha. Tapi otomatis dapat 3, qadha lunas. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sama anhu waliyuhu. Jadi tidak ada cara menguatkan imun ini selain dari meningkatkan iman. Dan iman paling meningkat dengan banyak puasa, karena kita merasakan kedekatan, muraqabah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang puasa itu bangkit semangatnya, kemudian kuat perasaannya dekat dengan Allah. Makanya puasa itu disebut, dinisbatkan Allah ke dirinya. As-sawmu li, kata Allah. Puasa itu untukku. Kenapa Allah menisbatkan puasa kepada dirinya? Karena sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah menjadi mulia. Rumah biasa saja, tapi ketika rumah dinisbatkan kepada Allah menjadi mulia. Baitullah, abdun, hamba, hina, rendah. Tapi ketika hamba dinisbatkan kepada Allah menjadi mulia. Abdullah. Begitu juga dengan puasa. As-sawmu li, kata Allah. Puasa itu untukku. Dinisbatkan kepada Allah karena kemuliaannya. Nah, ini bagi yang belum puasa supaya semangat untuk puasa. Ustaz Somad puasa? Enggak, saya musafir. Besok kembali ke Pekanbaru Riau pagi. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pandemi ini bukan pertama kali di dunia. Dulu pernah ada virus
namanya virus influenza. Sampai sekarang masih ada. Lalu kemudian virus rubella, sampai sekarang masih ada. Jadi virus ini sampai hari kiamat tetap ada. Jadi kita hanya ikuti protokol kesehatan. Jaga jarak, cuci tangan, hand sanitizer, tidak bersentuhan. Saya mohon maaf, kita dari tadi salamnya dari jauh, sungkem. Lalu kemudian pakai masker. Dunia ini tetap kita kuatkan hubungan dengan Allah, maka iman menjadi kuat, imun pun menjadi naik. Tapi kalau tidak dekat dengan Allah, kita stres, kita depresi, kita galau, iman turun, imun turun, Covid naik. Na'udzubillah. Oleh sebab itu tidak ada cara kecuali banyak puasa sunat, banyak zikir, banyak baca Quran, silaturahim. Kalaupun ke masjid ada pengajian, tetap ikut protokol kesehatan. Makanya kita tak ada tablik akbar selama untuk ikut program protokol kesehatan pandemi. Jadi saya kira itu jurus atau tips menghadapi COVID ini. Wallahu a'lam. Oke, jadi untuk menguak pintu keajaiban Allah tadi sudah diberikan tips dan triknya. Salah satunya dengan berpuasa. Jadi puasa itu dapat 3 bagian tadi. Dapat juga menguak pintu keajaiban di masa pandemi, tentunya juga mengejar daripada kemuliaan di bulan-bulan mulia. Mungkin Tuan Guru, banyak di antara kita yang masih bingung tentang di masa pandemi ini apakah memang harus disalahkan tentang ibadah kita itu seharusnya bagaimana Tuan Guru? Tentang ibadah kita apakah baiknya kita mengerjakan secara individu ataupun kita mengerjakan secara berkelompok? Terkhusus ibadah kita di dalam masjid, Guru. Saya ketua masjid, saya buat baleho di depan masjid, kita tetap pasang hand sanitizer, cuci tangan. Kalau modalnya banyak, buat semprot disinfektan. Lalu kemudian karpet digulung, karena kata dokter ini juga virus menempel di karpet. Bawa sajadah dari rumah. Lalu kemudian itu masjid bersih, dipel. Lalu kemudian berjarak. Kemudian pula tentang sholat berjarak tak perlu khawatir, karena Al-Azhar Mesir kemarin bulan suci Ramadan 1 bulan sholat itu berjarak. Masjidil Haram, Masjid Nabawi berjarak. Jadi seandainya tidak sah, tak mungkin mereka lakukan. Sedangkan syarat rukun wajib tidak termasuk. Rapatnya shaf itu min tamamis shalah, bukan syarat, bukan rukun, bukan wajib, kesempurnaan. Apalagi karena wabah. Oleh sebab itu kalau kita zonanya zona hijau atau zona kuning, tetap ke masjid, tetap pengajian, ikuti protokol kesehatan, tetap sholat Jumat. Jangan jadikan ini sebagai alasan kambing hitam. Kau kenapa tak ke masjid? Oh ini COVID. Padahal sebelum COVID pun memang tak pernah ke masjid. Nah, oleh sebab itu maka orang yang hatinya tergantung di masjid, maka dia tak sabar ingin ke masjid. Nah ini sekarang menghadapi COVID ini masyarakat itu bagi 2. Satu amat sangat ekstrim, tak ada takut sama sekali, malah nantang. Mana COVID itu biar kukunyah, kata dia. Yang satu lagi pula terlalu ketakutan, sampai semua takut, semua cuci tangan, semua cuci, lontong pun dicuci juga. Terlalu ketakutan. Nah, sedangkan kita ini adalah umat yang pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kamu adalah umat pertengahan. Kita tidak terlalu berani. Kita pula tidak terlalu takut karena kita bergantung kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi saya tetap ikut protokol kesehatan, tapi saya tetap berjalan dakwah. Kami berawal dari Medan kami ke Bukit Tinggi, dari Bukit Tinggi ke Palembang, dari Palembang ke Jambi. Saya berkunjung ke pesantren Kumpai Darut Tauhid, berjumpa dengan santriwan santriwati, tetap ikut protokol kesehatan. Lalu kemudian sampailah program siang ini, nanti sore dan nanti malam berakhir. Artinya kita bangkitkan semangat, bertemu dengan sahabat-sahabat, bersilaturahim. Nah, ini membangkitkan imun kita, beribadah kepada Allah, banyak berdoa, bersedekah, mendekatkan diri kepada Allah. Duribat alaihimuz zillatu, manusia ini dimanapun dia akan dihinakan, direndahkan Allah, illa kecuali di oleh 2. Bihablim minallah, kuatkan hubungan dengan Allah, wa hablim minan nas, hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah baca Quran, hubungan dengan Allah puasa, hubungan dengan Allah zikir, hubungan dengan Allah bersolawat, hubungan dengan Allah silaturahim. Kita laksanakan.
Hubungan dengan manusia, tablik akbar, pengajian, dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Dunia ini memang beginilah dari dulu. Terjadi sesuatu yang tidak diprediksi. Dulu kalau kita ketemu begini, siapa yang bercadar, itu yang jadi perhatian. Bercadar. Sekarang terbalik, siapa yang tak pakai masker, itu yang jadi perhatian. Nah, dunia ini terbalik-balik. Dulu kita kalau udah cuci tangan, makan. Ini entah beberapa kali udah cuci tangan, tak ada makan. Nah, dunia ini terbalik-balik. Kalau kita peturutkan dunia ini, oleh sebab itu dunia ini la'ibun walahun, permainan, senda gurau. Nah itu, tapi tetap kita punya tujuan. Ilahi anta maksudi, engkau yang ku maksud. Wa ridhaka matlubi, ridhamu yang ku cari ya Allah. Iyam saskallahu bidurrim fala kashifa lahu illahu. Kalau engkau ditimpa suatu musibah, tak ada yang bisa menyingkapkannya kecuali Allah. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Tapi kalau Allah berkehendak memberikan sesuatu kebaikan, tak ada pula yang bisa menolaknya. La mani alima ataita wala mu'tiya lima mana'ta. La mani alima ataita. Kalau Allah mau ngasih, tak ada yang bisa menolak. Wala mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah menahan, tak pula bisa ada yang bisa memberi. Nah, tapi kita tetap ahlu sunnah wal jamaah, ada usaha dan ikhtiar. Demikian. Baik, terima kasih guru. Jadi tak perlu bingung lagi tentang ibadah. Semua ibadah atau apapun hal yang mendekatkan diri kepada Allah tetap kita lakukan tanpa mengurangi sedikit pun. Yang pastinya kita tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap mengejar akhirat atau mengumpulkan bekal akhirat tanpa melupakan kewajiban kita di dunia selaku manusia yang harus tetap mengikuti pemimpin yang sudah menentukan atau memutuskan daripada hukum-hukum yang telah diberikan. Baik Tuan Guru, ini mungkin agak sedikit melenceng dari tema. Tapi kalau tidak ada pembahasan ini, tidak sampai kita duduk di sini. Tadi sebelum ke sini, kami melihat Tuan Guru motoran, safety reading sama anak-anak motor. Mungkin kesan-kesan Tuan Guru sampai di Jambi, kemudian diajak untuk safety reading atau keliling menggunakan motor di kota Jambi itu, tanggapan Tuan Guru bagaimana Tuan Guru? Saya tuh serah panitia aja. Di Bukit Tinggi mereka kasih off-road, saya bawa. Habis itu dikasihnya trail, saya bawa. Di sini dikasihnya motor besar. Saya sangka kemarin di Jambi dikasihnya sampan. Nah, Sungai Batanghari kan. Nah, di Palembang dikasihnya kapal selam, saya telan. Tergantung panitia. Saya dari tempat tinggal tadi pakai koko bagus. Dikasihnya jaket, saya pakai. Saya sangka untuk saya, rupanya untuk dilelang. Pakai aja sebentar Ustaz, nanti kita lelang. Hasilnya untuk pesantren. Bukan pesantren saya, enggak. Untuk pesantren di Jambi. Nah, jadi ini untuk kita semua. Jadi pokoknya apa kata panitia saya ikut aja. Yang dilelang ini cuman topi sama ini. Baju ini tidak. Wallahu a'lam. Baik Tuan Guru, artinya terserah panitia. Berharap kira tadi panitia menyediakan sampan. Ternyata sampan tak ada, motor pun jadi. Itu pun motor tadi ditukar. Sebenarnya mungkin panitia mau menyediakan perahu. Teman sekarang ini kan lagi musim orang rebut-rebutan perahu. Nah, jadi maka saya tak dapat. Tapi memang luar biasa, walaupun kita menyediakan perahu, kita agak was-was, kapal selam pun dimakan, ya kan? Ya, Alhamdulillah. Kemudian juga Tuan Guru, di tengah Al-Syurul Hurum ini kami ingin menanyakan, apakah ini kan termasuk bulan Muharram ini termasuk salah satu bulan yang mulia daripada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Apakah seluruh ibadah kita pada bulan mulia ini, pada bulan Muharram ini dilipat gandakan oleh Allah, baik dari segi pahala ataupun segi ibadahnya Tuan Guru? Terima kasih. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan sudah ditetapkan Allah ada 12. Minha arba'atun hurum. Jadi ada bulan 12 bulan. Diperkecil lagi ada 4 bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Diperkecil lagi ada 1 bulan. Itu yang satu-satunya disebut dalam Ramadan. Dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Diperkecil lagi tinggal 1 malam. Itulah dia Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Kalau malam yang paling mulia itu Lailatul Qadar. Tapi kalau siang yang paling mulia itu hari Arafah. Yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata
mengampunkan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Pengkhususan ini Allah yang buat, disampaikan oleh Nabi Muhammad. 4 bulan, 1 bulan, 1 malam, menunjukkan ada kelebihan keutamaan. Gitu juga kalau buat dosa. Jadi dalam mazhab Syafi'i, siapa yang buat dosa di bulan haram, maka hukumannya bonus. Nah, jadi siapa yang buat dosa, siap-siaplah dapat bonus. Oleh sebab itu maka bukan hanya pahala yang berlipat ganda. Kenapa dia dapat bonus hukuman dosa? Karena dia sudah meremehkan bulan yang dimuliakan Allah SWT. Tanah yang mulia, tanah haram. Masjid yang mulia, Masjidil Haram. Bulan yang mulia, bulan haram. Terus kenapa pula judi haram, Pak Ustaz? Kalau gitu judi mulia juga lah. Bukan begitu. Haram itu diambil dari kata hormatun. Hormatun itu sudah jadi bahasa Indonesia. Hormat. Hormat artinya mulia. Tanah haram, tanah mulia. Bulan haram, bulan mulia. Khamar haram, kalau diminum hilang kemuliaan orang. Zina haram, kalau dilakukan, maaf, hilang kemuliaan orang. Nah, jadi begitu penggunaan pemahamannya. Oleh sebab itu maka jangan sampai kehormatan, kemuliaan kita hilang. Kita tambah dengan menjauhi yang diharamkan Allah, maka meningkatlah kemuliaan kita dengan beribadah di bulan-bulan haram, bulan Muharram yang kita masih berada di awal-awal ini. Maka mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah sampai akhir bulan, sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Artinya memang bulan mulia ini disinilah seluruh kemuliaan diberikan Allah. Ada 4 bulan, kemudian diperkecil lagi ada 1 bulan, kemudian diperkecil lagi ada 1 malam atau 1 hari. Nah, jadi bagi kita tentunya umat muslim sangat antusias pada bulan-bulan yang mulia ini, yaitu untuk berbuat kebajikan dan kebaikan, tidak menyia-nyiakannya. Bahkan bagi orang-orang yang menyia-nyiakannya ini termasuk hal orang-orang yang meremehkan, ini ada ganjaran yang tertentu. Maka daripada itu, jangan sampai kita kelewatan sedikit pun untuk mengejar kemuliaan pada bulan-bulan yang mulia ini. Mungkin dari berbagai macam hal yang kita lakukan, baik dari infak, sodako, berpuasa, memperbanyak sholat, dan zikir, serta lain-lainnya hal yang bersangkut paut dengan kebaikan dan kebajikan. Ya, kemudian di tengah wabah corona, dan juga berada kita sudah 2 kali Idul Fitri dan Idul Adha. 1 Idul Fitri, 1 Idul Adha yang kita lewatkan. Hari raya yang sangat kita nanti-nantikan bagi kaum muslimin. Ini banyak yang beranggapan bahwasanya ada sebagian yang berpikir di tengah wabah ini kemuliaan daripada sholat tarawih itu hanya didapatkan di masjid saja. Beda katanya sholat tarawih atau sholat i'tikaf di masjid dengan hal-hal yang dilakukan di rumah. Kemudian ada juga yang mengatakan sholat id itu di masjid dengan sholat id di rumah atau di lapangan itu berbeda. Itu bagaimana tanggapannya Tuan Guru? Kalau suasananya normal kita ke masjid. Kalau tidak normal karena wabah tetap juga ke masjid tapi berjarak, ikut protokol. Kalau kita sudah divonis zona merah, zona hitam atau hitam sekali, nah, maka tidak ke masjid sama sekali. Tapi kalau untuk sekarang tetap ke masjid. Lalu kemudian jangan membatasi kebaikan dari 1 pintu saja. Yang namanya baik hanya puasa. Oh, tak bisa begitu. Orang tua kena penyakit akut, kena penyakit mah akut, kena darah tinggi, diabetes akut, kemudian kena penyakit buah pinggang, itu nggak bisa puasa. Jadi kalau kita tidak bisa puasa, ya kita bisa ibadah yang lain, baca Quran. Saya Pak Ustadz nggak bisa puasa, baca Quran. Baca Quran pun tak bisa juga Pak Ustadz. Bertambah titik nun itu jadi 3 nampak saya Pak Ustadz. Zikir, pejam mata zikir. Zikir tak bisa Pak Ustadz, duit ada? Ada, sedekah. Zikir tak bisa Pak Ustadz, duit ada? Duit tak ada, mati aja. Zikir yang paling murah. Kalau sholat tegaknya lama, kaki sakit. Kalau baca Quran mata perih. Sedekah. Tak bisa jadi sedekah. Likulli sulama minkum sadaqah. Setiap tulang-tulang ini ada sedekahnya.
Setiap tulang ni sedekah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 kiri, 20 kanan. Salawat 40, istighfar 40, la ilaha illallah 40, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim 40. 40. Jadi kalau kita ngitung tuh sambil duduk 20 sini, 20, 40. Subhanallah, 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 subhanallah. Pakai tasbih malu. Celana pendek tak malu. Ini malu tak pada tempatnya. Jadi Allah kasih pintu banyak. Udkhulu min abwabin mutafarriqah. Masuklah dari pintu yang banyak. Bisa masuk dari pintu depan, bisa masuk dari pintu samping, bisa masuk dari pintu belakang. Jadi jangan membatasi kebaikan hanya satu pintu saja. Wallahu a'lam. Terima kasih Tuan Guru. Baiklah para hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Itulah tadi penjelasan dari narasumber kita tentang bagaimana kita menguak pintu keajaiban Allah di masa pandemi dan di tengah Ashhurul Hurum atau di tengah bulan yang mulia. Jadi sudah banyak sekali bekal mulai dari tips and trick, kemudian bagaimana kelipatan tentang kebaikan. Tips and trick kita di bulan mulia ini jangan disia-siakan. Yang paling baik adalah puasa, namun jangan terfokus atau terpatok kepada satu pintu kebaikan saja. Banyak pintu kebaikan-kebaikan yang harus kita kejar dan kita lakukan, bukan hanya sekedar satu stagnan atau berhenti pada pintu tersebut. Dan juga banyak lagi hal-hal yang sangat mulia yang harus kita lakukan pada bulan-bulan yang mulia ini. Dan jangan sampai kita sia-siakan sedikit pun, karena sangat rugi bagi kita yang menyia-nyiakan bulan yang mulia dan kita sudah disampaikan Allah pada bulan-bulan yang mulia ini. Banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak sampai lagi atau tidak menikmati lagi daripada bulan yang mulia ini, atau tidak bisa lagi berkontribusi atau berbuat hal kebaikan pada bulan yang mulia ini. Nah, kita yang sudah ada, sudah merasakan, ada lebih baiknya kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, berlomba-lomba untuk terus berbuat baik. Baiklah hadirin wal hadirat yang berbahagia, masih bersama Jambi Madani Center di acara Talkshow bersama Tuan Guru Ustazinal Kiram Profesor Haji Abdul Somad LC DESA PhD. Tentunya untuk sesi selanjutnya kita akan membuka sesi pertanyaan. Ada 3 pertanyaan, mungkin nanti bisa dibantu oleh tim dari UAS Organizer, bisa dibantu. Untuk 3 penanya kita persilakan dimulai dari bagaimana tim? Sudah bisa dikondisikan? Ya, penanya pertama silakan angkat tangannya. Boleh dibantu panitia dari UAS Organizer. Langsung diberikan mic-nya ke penanya, silakan. 3 pertanyaan kita buka terlebih dahulu. Dari tim UAS Organizer bisa dibantu. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Tuan Guru Profesor Dr. Haji Abdul Somad LC. Selamat datang di Tanah Pilih Saku Betua, Kota Jambi. Yang saya hormati Ustadz Rizal Dahlan LC dan seluruh pengurus Jambi Madani Center yang tadi baru saja dilantik. Selamat. Kami atas nama pemerintah Kota Jambi sangat terbantu dengan berbagai kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan, dan ekonomi tentunya. Yang saya hormati Bapak Kapolres, dalam hal ini diwakili Pak Kasat Intel, tuan-tuan guru, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya muliakan, para hadirin yang saya hormati. Berkaitan dengan tema pada pagi hari ini, Pak Ustadz, saya
dari pemerintah Kota Jambi ingin menggambarkan kondisi pandemi COVID di Kota Jambi terlebih dahulu. Saat ini secara kumulatif yang terkonfirmasi swab positif itu 90 orang, Pak Ustadz. Dari 90 orang, alhamdulillah 37 sudah sembuh. Dari 37 yang sembuh ini selama perawatan saya amati, itu semuanya baik-baik saja. Karena kuncinya ternyata mereka itu dari klaster awal yang heboh itu dulu, rajin zikir dan sholat. Jadi di ruang perawatan itu berzikir dan sholat. Bahkan ada salah satu ustaz itu, dia sebagai pemimpinnya, setiap ada yang baru datang masuk rumah sakit, diceramahinya lagi, dinasehati. Tapi karena sering kontak terus menerus, dia sekali negatif, dicek ulang lagi, positif lagi. Karena dia ketemu dengan, dia bilang ingin berdakwah. Tetapi akhirnya kami isolasi penuh, jangan sampai kontak lagi, jadi akhirnya negatif 2 kali dinyatakan sembuh. Ada 1 yang meninggal, itu karena komplikasi jantung, paru, dan memang sudah parah kondisinya dari awal. Jadi saya sangat setuju sekali Pak Ustadz bahwa memang salah satu upaya kita meningkatkan imunitas itu mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu sudah terbukti, alhamdulillah berkat doa para ulama, di Jambi ini tidak ada satupun yang on ventilator untuk Kota Jambi sampai masuk ICU bantu napas, kecuali yang 1 meninggal karena komplikasi dari awal. Nah, ini menunjukkan bahwa memang keajaiban zikrullah itu membuat virus itu jadi tenang, tidak ganas, tidak seperti di daerah lain. Nauzubillah, alhamdulillah, mudah-mudahan di Kota Jambi ini tidak ada virus yang virulensinya ganas itu, Ustaz. Nah, kemudian memang ada 2 problemnya. Ketika bulan Maret, April, Mei, pemerintah Kota Jambi melalui gugus tugas ketat sekali. Semua orang harus di rumah. Sholat tidak boleh di masjid, tutup semua masjid. Semua dalam kondisi mencekam. Ternyata dampak buruknya adalah ekonomi menurun. 20-30% daya beli masyarakat kurang. Orang miskin meningkat sekitar 30.000, sehingga harus dibagi sembako. Kemudian pengangguran terbuka naik dari 6 jadi 8%. Orang miskin naik menjadi 9%. Akhirnya per 1 Juni berdasarkan rapat kita relaksasi. Masjid kita buka lagi. Kegiatan ekonomi dijalankan, tapi protokol kesehatannya kita tambah ketatkan, diawasi seperti ini. Acara hari ini alhamdulillah. Kalau belum ada relaksasi dari pemerintah, tidak ada izin, nggak boleh seperti ini. Tetapi dengan diatur jaraknya, pakai masker dan lain-lain, semua kegiatan keagamaan kita jalankan. Memang dampak buruknya salah satunya adalah terjadi peningkatan ulang. Tetapi semuanya bukan karena masyarakat Jambi, tapi semua rata-rata pendatang dari daerah lain yang bawa. Jadi saya selama pemerintah terima kasih sudah mendapatkan pencerahan dari Ustaz bahwa di tengah pandemi ini mari kita tingkatkan kegiatan keagamaan. Kegiatan ekonomi tetap kita jalankan, jangan sampai matinya karena kelaparan, tidak bisa makan karena kemiskinan. Dan saya sangat mengapresiasi Yayasan Jambi Madani Center tadi berbagi. Memang saat inilah waktunya kita berbagi. Banyak orang yang di PHK, banyak masyarakat yang kurang mampu, yang membutuhkan sembako dan lain-lain. Sehingga saya sangat mendukung acara ini. Mungkin itu Pak Ustadz, mohon doanya supaya kami pemerintah Jambi dan seluruh masyarakat Jambi mampu melewati masa-masa sulit ini dan kemudian terus bangkit kembali. Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kita masih positif walaupun berkurang jauh, belum sampai ke tahap negatif khusus untuk kota, tapi provinsi sudah negatif. Nah, ini sama-sama terutama para ulama mohon doanya, karena saya yakin dan percaya bahwa virus di Jambi ini tenang itu karena doa para ulama. Tanah Pilih Pusako Betua ini banyak sekali ulama yang mendoakan, sehingga kami tugasnya menjalankan tugas yang swab positif kami rawat. Walaupun sehat-sehat saja, sholat zikir, tapi daripada menularkan kepada yang lain. Mungkin itu Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Guru. Bagaimana hukumnya di dalam Islam apabila di saat kita wafat, organ tubuh kita diwakafkan kepada mereka yang beriman? Karena saya
membuat surat wasiat, jika saya meninggal seluruh organ tubuh saya wakafkan kepada mereka yang beriman. Fatwa Darul Ifta Al-Misriyah, rumah fatwa Mesir di bawah Al-Azhar, boleh hukumnya mendonorkan. Donor kornea mata, donor katup jantung, donor buah pinggang. Donor itu artinya kalau murni sama seperti donor darah, bisa. Tapi kalau diambil keuntungan, dia jual, maka tak boleh. Bukan fatwa saya selalunya menjawab itu, menyampaikan sosialisasi fatwa saja. Demikian tentang masalah donor kornea mata, donor katup jantung, donor buah pinggang, dan lain sebagainya. Ya, terima kasih guru. Artinya boleh kita mewakafkan atau mendonorkan, tapi bukan untuk dijual. Selanjutnya, pertanyaan terakhir ini, Pak Ustadz, bagaimana cara berbakti kepada orang tua dan suami, sementara kami tidak memiliki harta dan uang? Lantas bagaimana kami mengejar ridho suami dan orang tua? Karena di sisi lain kami ingin sukses memiliki penghasilan sendiri. Ini nampaknya dari ibu-ibu, Ustadz Guru. Mohon pencerahannya, Guru. Tak jelas pertanyaannya, mengawang-awang. Saya jawab pertanyaan fokus. Kalau mau mencari ridho orang tua, mencari ridho suami, tak punya duit, kemudian mau usaha sendiri. Jadi saya pun jawabnya ngawang-ngawang juga. Bakti sama orang tua, kalau tak punya duit, ya datang ke rumah dia, cium tangannya, senangkan hatinya. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, senangkan hati dia. Kalau punya duit, belikan pakaian. Tak cukup, belikan makanan. Itu untuk orang tua. Untuk suami, ya berbakti pada suami. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu bisa jadi surgamu, bisa juga jadi nerakamu. Suruhnya pengajian, ikut. Dilarangnya pengajian, jangan ikut. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ibu sudah pakai jilbab, suruhnya buka jilbab, suruhnya cat rambut 3 warna merah kuning kelabu, tak boleh. Karena kaedahnya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ikut taat kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perempuan kalau mau berkarir cari nafkah boleh dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, izin suami. Izinnya itu juga izin ridho. Banyak juga suami ngasih izin karena terpaksa. Abang kasih izin, kalau tidak awas. Iyalah. Yang kedua, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Dagang, jualan, makanannya biasa aja, lipstiknya 2 inci. Jangan. Yang ketiga, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Kalau kerja di kantor, BUMN, PNS, swasta, jangan berdua-duaan di ruang itu dengan laki-laki tak mahram. Udah macam abang saya, udah macam kakak saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Hati-hati, setan pandai. Lalu kemudian, la takhda'na bil qaul. Kalau kerja, ngomongnya biasa-biasa aja. Selamat siang, Bu. Siang. Bisa kami mohon bantuan? Tidak bisa. Jadi, la takhda'na bil qaul. Jangan suara itu mendayu-dayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. La takhda'na bil qaul. Yatma'al ladzi fi qalbihi ma. Ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Kalau didengarnya suara mendayu-dayu itu error dia. Bisa-bisa hang dia langsung. Nah, oleh sebab itu tetap jaga ini. Hukum asalnya perempuan itu di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Kamu di rumah. Tapi dalam hadis dijelaskan boleh. Di antaranya Asma. Asma mencari makanan onta, dijunjungnya di kepalanya. Datang Nabi, Nabi tak melarang, hadis takriri. Kalau Nabi menyuruh, hadis qauli. Kalau Nabi melakukan, hadis fi'li. Nabi diam, menyetujui perbuatan Asma, hadis takriri. Itu dalil perempuan boleh beraktivitas. Begitu fatwa Syekh Atiyah Sakar, fatwa Al-Azhar, fatwa-fatwa Al-Azhar. Boleh dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Demikian, wallahu a'lam. Ya baik, itulah tadi jawaban dari Tuan Guru tentang pertanyaan kita, dan itu juga merupakan akhir daripada talkshow kita pada hari ini. Tentunya kita dapat menarik secerca benang merah daripada talkshow kita kali ini, yaitu
bagaimana cara kita mengambil kemuliaan di bulan yang mulia ini. Jangan jadikan wabah sekarang ini sebagai pembatas untuk kita terus berbuat kebaikan dan kebajikan. Teruslah berlomba-lomba pada bulan yang mulia ini untuk mengejar kemuliaan yang sudah diberikan Allah ke hamba-hambanya. Mungkin sekian saja daripada talkshow kita pada hari ini. Saya selaku pemandu acara mohon undur diri. Bujanglah Jambi menanam padi, padi ditanam di tepian batang hari. Saya Reza Pahlepi mohon undur diri. Semoga kita masih bisa bertemu kembali. Namun perlu kami ingatkan, kita setelah ini masih ada acara yaitu foto bersama dan pencabutan nomor tiket atau nomor undian, yaitu dengan hadiah 1 paket umroh dari PT Khairul Umam Ad-Dauli. Untuk hal itu dilanjutkan juga nanti foto bersama dengan Tuan Guru di atas. Itu akan dihandle dan dikuasai oleh teman saya Mbak Ainun. Terima kasih. Kita teman Ustadz ya. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, itulah tadi talk show bersama Tuan Guru Profesor Haji Abdul Somad LC DISA PhD. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuan Guru kita pada hari ini. Baiklah hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu donasi dalam bentuk lelang.